Di medsos saat ini yang lagi viral adalah masalah kritikan program pemerintah tentang MBG, makanan bergizi gratis, di mana banyak sekali tuntutan untuk berhenti program MBG karena menyebabkan korupsi dan korupsi. Ya, saya sebagai seorang guru rata-rata melihat karena di sekolah saya menerima MBG, saya melihat kebanyakan rata-rata yang mengkritik MBG itu adalah orang yang tidak mendapatkan MBG. Ya, jadi sepertinya ada kecemburuan sosial karena MBG memang masih dalam percobaan tapi belum merata ya. Selain itu banyak sekali timbul masalah di lapangan seperti masalah keracunan dan lain-lain. Itu adalah bukan kesalahan dari programnya itu sendiri ya, itu adalah human error ya. Human error adalah kesalahan yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia itu sendiri, karena di Indonesia dengan kejadian seperti itu berarti di Indonesia sumber daya manusianya masih kurang unggul ya dibanding negara lain ya. Presiden Prabowo menerapkan program MBG itu kan karena ingin pendidikan di Indonesia itu seperti di luar negeri ya. Itu adalah cita-cita kita semua sebagai seorang pendidik, sebagai masyarakat di masa lalu kita kan kita ingin bagaimana sih agar pendidikan kita itu seperti di luar negeri, dan kemudian diterapkanlah oleh Bapak Presiden kita ya, menjadi program nomor 1. Padahal beliau adalah mantan seorang Menteri Pertahanan dan Keamanan, tetapi beliau menomorsatukan pendidikan di Indonesia dengan program MBG agar maju seperti di luar negeri. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah diterapkan di Indonesia, program luar negeri yang diterapkan di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Ini artinya bahwa program yang ada di luar negeri, kemajuan-kemajuan yang ada di luar negeri itu belum tentu tepat jika diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena sumber daya manusianya itu berbeda. Sumber daya manusia di luar negeri dengan di Indonesia itu berbeda. Sumber daya di luar negeri itu terkenalnya kan otaknya sudah cerdas-cerdas, SDM-nya sudah maju, sedangkan di Indonesia IQ-nya itu terkenalnya yang IQ tinggi itu hanya sekian persen. Tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki IQ tinggi dan SDM yang baik gitu. Karena kurangnya pelatihan skill-skill di Indonesia itu masih kurang, skill-skill SDM itu di Indonesia masih sangat kurang ya. Jadi setelah diterapkan di Indonesia itu ternyata tidak mendapatkan hasil yang seperti di luar negeri. Kenapa? Karena kekurangan dari SDM itu sendiri. Sedangkan masalah korupsi yang digembar-gemborkan korupsi, ya karena itu adalah program prioritas nomor 1. Apakah misalkan 1 bulan memberi gaji 1 triliun 1 bulan itu adalah sebuah korupsi atau bukan? Itu harus dituangkan juga kalau bisa di dalam undang-undang. Atau misalkan memberikan gaji guru 50.000 1 bulan itu adalah kejahatan dan bisa dimasukkan ke penjara, itu juga sebetulnya harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Jadi pembicaraan masalah korupsi itu tidak akan selesai ya, tidak akan bakal selesai bicara masalah korupsi MBG dan lain-lain. Korupsi apa saja tidak akan selesai kecuali kalau undang-undang korupsi itu juga dimasukkan dalam sebuah amandemen pemerintah di dalam undang-undang. Misalkan memberikan gaji 1 miliar adalah korupsi uang rakyat, nah hukumannya sekian. Atau memberikan gaji 100.000 kepada seorang guru adalah sebuah tindakan kriminal.
maka ada hukumannya sekian tahun. Nah, seperti itu harus ada undang-undangnya. Jadi jangan hanya omong kosong ya. Jangan hanya omong kosong. Guru honornya kok cuma sedikit ini itu ini. Apakah itu adalah sebuah memberikan honor kepada guru yang sedikit itu adalah sebuah kejahatan atau kezaliman, tapi tidak tercatat, itu juga tidak akan ada habisnya. Buat demo ke sana sini juga nggak ada habisnya. Kemudian kalau memberikan gaji MBG 1 miliar 1 bulan itu adalah sebuah korupsi, itu juga harus dituangkan di dalam undang-undang. Ini yang sebenarnya yang korupsi itu negara, korupsi uang rakyat, atau rakyat yang sedang merampok uang negara, gitu ya. Jadi kalau sudah ada undang-undangnya itu jelas ini sebenarnya rakyat yang sedang merampok uang negara atau negara yang sedang merampok uang rakyat. Jangan-jangan malah terbalik, rakyat yang sedang merampok uang negara. Karena apa? Yang menikmati MBG itu kan rakyat ya. Pak Prabowo tidak makan MBG ya, dan yang lain tidak makan MBG, yang sudah makan rakyat ya. Jadi nanti bisa terbalik juga kalau tidak ada undang-undang tentang korupsi. Korupsi itu apa? Harus di detailnya harus ada. Korupsi MBG, korupsi masalah gaji, memberikan gaji, harus ada batas-batasnya gitu ya. Terima kasih.